Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi yang kami hormati Ibu Dr. Andomi Widyastuti SME dan Ibu Diana Noviarini SMMSI selaku dosen pengampu. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi dari Fintech Non-Bank. Boleh di next. Nah, di sini saya tidak sendiri tentunya, saya bareng sama rekan-rekan saya yang bernama Valia Utami Putri, kemudian ada Feby Dwi Cahyani, dan saya sendiri Syifa Nabila. Next. Nah, untuk latar belakang dan apa aja yang bakal kita omongin di bab kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya Feby. Kepada Feby dipersilakan. Baik, Siva, terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau e-commerce. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya finansial teknologi atau vintage. Vintage ini merupakan pembaruan dalam bidang industri jasa keuangan dengan berdasarkan teknologi dan informasi yang telah memiliki payung hukum atau landasan hukum dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah Indonesia. Boleh di next? Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan finansial teknologi, yang kedua, bagaimana dasar hukum vintage syariah di Indonesia, ketiga, apa saja jenis-jenis vintage, keempat, apa saja tantangan vintage, lalu yang kelima, apa saja resiko vintage, dan terakhir, apa saja keunggulan dan kelemahan vintage. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Feby. Di sini saya akan melanjutkan mengenai apa itu financial technology. Fintech atau misalnya kita singkat dari kata financial technology, dari Bank Indonesia sendiri mendefinisikan bahwa fintech adalah fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Nah, fintech itu adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Fintech itu didedikasikan untuk sektor jasa keuangan yang sedang berkembang dan memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi barunya aja. Di next. Kemudian ada dasar hukum fintech di Indonesia. Financial technology atau fintech itu termasuk dalam layanan industri jasa keuangan digital. Dan berbicara mengenai dasar hukum fintech di sebuah negara, maka akan membahas tentang acuan hukum mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem fintech. Hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan bagi konsumen fintech. Layanan fintech di Indonesia itu harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya fintech, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01 2016. Di sini dijelaskan di pasal 1 dan ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik. Kemudian selanjutnya ada juga dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. Next. Masih lanjut,
Ada yang ketiga, itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 07 2013, di mana POJK Nomor 1 tahun 2013 ini berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Di pasal 1 ayat 3-nya menjelaskan bahwa mencakup perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan tepat, dengan tegaknya kepastian hukum. Konsumen ini mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat, baik barang ataupun jasa. Next. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tadi. Nah, di dalamnya itu mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum. Selanjutnya, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 12 PBI 2017. Peraturan Bank Indonesia ini mengenai penyelenggaraan teknologi finansial yang ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran. Di pasal 3 ayat 1-nya disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran, pinjaman pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, dan jasa keuangan lainnya. Next. Nah, adapun acuan hukum yang secara khusus untuk fintech syariah itu akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 117 DSN MUI 11 2018. Nah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital. Pada poin pertama mengenai ketentuan hukum DSN MUI akan menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Sementara ada pula di poin keempatnya dari Fatwa DSN MUI nomor 17, ini mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, yang mana mereka menyebutkan bahwa kegiatan transaksi itu tidak boleh mengandung unsur riba, tadlis, gharar, maisir, haram, dan zolim. Perbedaan mendasar antara fintech pada umumnya dengan fintech syariah adalah dengan memperlihatkan akad-akad syariah yang akan dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini. Next. Untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis fintech akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih Syifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis vintage. Pada jenis-jenis vintage terbagi menjadi 4. Yang pertama ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending atau P2PL adalah platform mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower melalui internet. Pinjaman peer-to-peer menyediakan mekanisme manajemen kredit dan resiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan pribadi mereka dan menggunakan dana secara efektif. Contoh P2PL yang terdaftar resmi di OJK adalah Kredivo, Investri, Cicil, dan Modalku. Lalu yang kedua ada crowdfunding. Crowdfunding adalah jenis teknologi keuangan di mana konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dirilis ke publik dan dukungan keuangan dapat diberikan kepada orang-orang yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut. Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan keuangan perusahaan dan memperkirakan permintaan pasar. Contoh crowdfunding yang ada di Indonesia yaitu Kitabisa, Santara, dan Baizar. Boleh di next? Lalu yang ketiga ada payment gateway. Payment gateway merupakan platform vintage yang memberikan layanan keuangan berupa metode pembayaran atau transfer antar pengguna.
Payment gateway pada vintage menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi. Bentuk lain dari layanan finansial teknologi dalam kategori ini adalah e-wallet atau dompet digital. Contoh e-wallet yang sering kita temui yaitu OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan Link Aja. Selanjutnya ada yang keempat, manajemen risiko dan investasi. Manajemen risiko dan investasi vintage dapat membantu membuat keputusan terkait langkah-langkah keuangan tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan membuat rencana keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. Beberapa perusahaan vintage investasi dan manajemen risiko yang populer di Indonesia antara lain Bibit, Bareksa, Cek Premi, dan Pasar Polis. Melalui beberapa teknologi keuangan ini dapat membantu kita menempatkan dana yang kita miliki ke dalam alat investasi atau asuransi yang tepat. Boleh di next. Selanjutnya ada tantangan vintage. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 2016, tantangan yang dihadapi industri vintage adalah yang pertama, peraturan dalam mendukung pengembangan vintage. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan atau digital signature dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri vintage. Lalu yang kedua ada koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait. Untuk mengoptimalkan potensi vintage dengan lingkungan bisnis yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resiko vintage. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, strategi untuk melindungi konsumen yaitu yang pertama perlindungan dana pengguna, yaitu potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force major dari kegiatan vintage. Lalu yang kedua, perlindungan data pengguna, yaitu isu privasi pengguna vintage yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja, seperti serangan hacker atau malware. Boleh di next. Lalu ada strategi untuk melindungi kepentingan nasional. Yang pertama, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU-PPT, yaitu kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh vintage menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan, yaitu perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangannya. Boleh di next. Selanjutnya ada kelebihan dari vintage. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan vintage yaitu yang pertama melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional, dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Lalu, yang kedua menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Boleh di next. Sedangkan kekurangan dari vintage yaitu yang pertama, vintage merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Lalu, ada sebagian perusahaan vintage belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Boleh di next. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Feby. Nah, teman-teman semua, mengenai kelebihan dan kekurangan dari fintech tadi adalah materi terakhir yang disampaikan dari kelompok 8.
Apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai materi yang tadi disampaikan dari kelompok 8, kami persilakan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Aryati. Untuk Aryati dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 atas presentasinya. Perkenalkan, saya Aryati Puspadewi dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, mengapa mekanisme peer-to-peer lending itu dibutuhkan? Terima kasih. Oke, baik Aryati. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu untuk kami diskusikan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Adelia, kepada Adelia dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 8 atas kesempatannya. Saya Adelia Salsabila dari kelompok 5 izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan ya tentang kekurangan fintech, yaitu ada sebagian perusahaan yang masih kurang pengalamannya dalam menjalankan prosedur, khususnya sistem keamanan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara perusahaan yang dimaksud itu menyiasati masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Adelia. Kami tampung pertanyaannya terlebih dahulu untuk kami diskusikan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Adelia yang sudah bertanya. Di sini izinkan kami dari kelompok 8 untuk menjawab pertanyaan dari Aryati terlebih dahulu. Untuk jawaban dari pertanyaan Aryati akan dijawab oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aryati. Tadi pertanyaannya, mengapa mekanisme peer-to-peer lending dibutuhkan? Jawabannya adalah bagi peminjam manfaat dari peer-to-peer lending ini dibutuhkan karena proses pengajuan pinjamannya lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminannya. Namun perlu diingat bahwa peminjam di peer-to-peer lending juga ada risikonya, yaitu suku bunga pinjaman yang cukup tinggi dan denda yang harus dibayarkan ketika telat membayar. Izin untuk menambahkan, sedangkan bagi sistem peer-to-peer lending ini akan memudahkan kita untuk mendiversifikasi pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan. Namun, jika lender sudah mengalokasikan uang melalui pay-to-pay lending ini, lender tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun mau dan ada kemungkinan si peminjam mengalami gagal bayar. Lalu, untuk itu diversifikasi ini sangat diperlukan agar kita tidak hanya menaruh dana pada satu peminjam, namun bisa kepada beberapa peminjam lainnya untuk meminimalisir risiko. Apabila lender juga dimudahkan dengan adanya informasi risk grade atau tingkat risiko yang ditentukan oleh platform P2P ini, sehingga lender bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum memberikan pinjamannya. Apakah sudah terjawab, Aryati? Sudah, terima kasih kelompok 8 atas jawabannya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Adelia. Tadi pertanyaannya adalah, tadi jelaskan tentang kekurangan fintech, yaitu ada sebagian perusahaan fintech yang masih kurang pengalamannya dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara perusahaan yang dimaksud untuk mensiasati hal tersebut? Untuk mengatasi masalah ini, bank dan organisasi fintech itu harus fokus pada bidang keamanan kunci. Yang pertama itu ada keamanan aplikasinya.
konsumerisasi keuangan itu kan berarti meningkatnya penggunaan aplikasi. Nah, fintech ini sangat-sangat bergantung pada aplikasi yang dapat mengakses profil keuangan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi real time. Kelimpahan data ancaman mentah dari solusi yang berbeda benar-benar dapat mengurangi visibilitas. Dan oleh karena itu, keamanan, terutama dalam kemitraan di mana beberapa tim dan sistem itu terlibat. Itulah sebabnya mengapa bank dan organisasi fintech itu harus berusaha mengintegrasikan solusi keamanan yang terisolasi secara tradisional bersama-sama menggunakan pendekatan keamanan fabrik umum yang memungkinkan untuk komunikasi dan kolaborasi instan dan dinamis dalam arsitektur keamanan. Terlebih lagi, fintech itu harus terdaftar dan harus berizin. Penyelenggara fintech itu harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam artian, berarti ada standar yang harus dipenuhi, terutama dalam standar keamanan dari pihak perusahaannya. Nah, maksimal 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, penyelenggara ini wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu tandanya OJK itu sudah bertanggung jawab atau mengawasi secara langsung khususnya untuk layanan keuangan dan perlindungan konsumen perusahaan. Dengan begitu, konsumen itu tidak lagi harus khawatir untuk melakukan transaksi atau pinjam-meminjam di dalam fintech ini. Seperti itu. Untuk Adelia, apakah sudah terjawab jawabannya untuk pertanyaannya? Sudah terjawab, Syifa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian, sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk menyimpulkan materinya. Jadi apa yang bisa kami simpulkan adalah bahwa fintech ini merupakan layanan yang hadir oleh perusahaan yang didirikan untuk ketentuan dan persyaratan tertentu dengan menyelenggarakan layanan pinjam-meminjam uang berdasarkan sistem teknologi informasi keuangan. Nah, kita juga udah menjumpai banyak banget berbagai macam jenis fintech seperti Kredivo, OVO, Bizar, Pasar Polis, dan lain-lain. Yang di dalam keberadaannya, fintech itu memiliki risiko, kelebihan, dan kekurangannya yang masing-masing akan kembali lagi kepada perusahaan fintech dan si penggunanya. Oke, baik, itu di kesimpulan dari kelompok 8. Itu juga penutup dari kelompok 8. Oleh karena itu, dari kelompok 8 pamit undur diri. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.